Politik berkorelasi erat dengan kekuasaan. Hal ini dapat dipahami dalam dua dimensi yang berbeda. Dimensi yang pertama adalah bahwa politik merupakan serangkaian cara untuk dapat memperoleh kekuasaan, dan dimensi yang kedua adalah politik merupakan cara untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan tersebut dalam berupa kebijakan-kebijakan publik. Perlu dipahami oleh seluruh pendebat bahwa kita berdiri dalam sebuah mosi, dalam sebuah politik di negara demokratis, di negara demokratis yang memegang erat tentang prinsip-prinsip demokrasi, yaitu adalah negara dari pemerintahan dari dan untuk rakyat. Tidak ada yang lain selain rakyat dan seluruhnya terkontrol oleh rakyat. Sesuai dengan namanya, yaitu adalah demos dan protes, yang artinya adalah suatu pemerintahan rakyat. Batasan politik di sini mencakup secara holistik, dimulai dari memperoleh jabatan, kemudian produksi kebijakan, hingga realisasi di masyarakat serta dampak-dampaknya merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan daripada sistem politik. Wawasan politik atau kepedulian politik berarti wawasan dan kepedulian terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara seperti presiden, kemudian gubernur, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apatis berarti sikap tidak peduli terhadap hal-hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan negara, kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak penting dan tidak ingin dan membatasi diri terhadap pengetahuan-pengetahuan semacam itu. Oleh karena itu, kami sebagai pembicara pertama tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi pada perdebatan hari ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Mengapa ini menjadi cukup penting? Kami sertakan beberapa gagasan atau beberapa argumen yang menjadi dasar persetujuan kami terhadap mosi. Yang pertama, dalam negara demokrasi, wawasan politik adalah segalanya. Bahwa wawasan politik yang baik menjamin terselenggaranya kebijakan secara komprehensif dan ideal pula. Negara demokrasi menuntut peran rakyat dalam mengontrol pemerintahan negara. Negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai seseorang yang memiliki peran penting dalam menjamin negara tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari ideologi-ideologi yang telah disepakatinya. Rakyat itu harus berpolitik, dalam artian rakyat harus mengawasi, menganalisis, dan mengkritik para pejabat negara, terutama dalam konteks negara demokrasi. Sebagai contoh, pada tahun 1998, pada era Orde Baru terjadi banyak sekali penyelewengan kekuasaan. Oleh karena itu mayoritas rakyat turut ikut berpolitik karena tertumbuh nalurinya melalui beragam isu-isu sosial, melalui beragam penyimpangan sehingga menuntut rakyat untuk terus berpolitik. Akibatnya banyak pergerakan rakyat di bawah tanah yang menyebabkan kekuasaan saat itu jatuh karena sikap kritis dari masyarakatnya. Politik dari rakyat mampu memengaruhi gerak bangsa secara komprehensif, bahwa rakyat memegang peranan penting dalam menjamin negara untuk tetap pada jalurnya. Tidak ada cara lain dalam menyukseskan demokrasi tanpa politik. Politik memegang peranan penting untuk memastikan rakyat terjamin kemakmurannya dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkannya. Apatisme politik berarti berpotensi menghancurkan sebuah bangsa karena tidak adanya kepedulian terhadap penyelenggaraan negaranya, dan semuanya diserahkan kepada pemerintah yang berpotensi menghancurkan atau menyelewengkan dari cita-cita dari rakyat itu sendiri. Argumen yang kedua, apatisme politik menyebabkan penurunan hajat hidup masyarakat akibat tertinggalnya agenda pemerintahan atau isu-isu sosial yang termarginalkan. Politik menjadi sarana masyarakat untuk mengawal agenda strategis pemerintah. Dengan politik, agenda strategis harus dikontrol dan harus diawasi dengan baik supaya dampaknya positif bagi masyarakat. Agenda strategis misalnya ekstensifikasi pendidikan melalui kurikulum adaptif, penurunan kemiskinan melalui bantuan prakerja, pemberantasan korupsi melalui dasar hukum yang memadai, dan agenda lain yang harus dipahami dan harus dikontrol melalui pemahaman politik yang baik. Dengan adanya kepedulian terhadap pemerintah, agenda dan program dari pemerintah akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, agenda vaksinasi pada era pandemi COVID-19 terbilang berhasil. Mengapa? Karena banyak rakyat yang turut berpolitik, turut mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan vaksin. Misalnya rakyat menuntut vaksin secara gratis, kemudian rakyat mengawasi secara ketat daripada distribusi vaksin, dan kemudian sering dikritik apabila terjadi penyelewengan yang terkait dengan vaksin. Selalu banyak kritik dan kontrol yang diberikan kepada pemerintah sehingga penyelenggaraan vaksinasi tersampaikan dengan baik dan bisa dibilang sukses. Itu menjadi bukti bahwa politik pada rakyat
memegang peranan penting sebagai pengatur atau pengontrol agenda strategis pemerintah. Sebagai komparasi, kasus pejabat pajak dengan gaya hidup glamor dan diperparah dengan ulah anaknya yang menganiaya orang lain. Jika tidak ada kesadaran politik yang baik, maka isu tersebut tidak akan digagas, isu tersebut tidak akan menarik atensi publik, tidak akan menarik atensi pejabat untuk melakukan reformasi besar-besaran. Namun karena adanya kesadaran politik yang baik, maka kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan dan dapat terjadi reformasi. Akibatnya kini setelah mendapatkan atensi dari pemerintah dan juga atensi dari publik, terjadi reformasi besar-besaran pada Kementerian Keuangan akibat gaya hidup glamor dari pejabat pajak. Itu menunjukkan bahwa apatisme politik menyebabkan penurunan hajat hidup masyarakat, dan sebaliknya kepedulian politik menjamin isu-isu sosial itu dapat menarik atensi dan agenda-agenda pemerintahan yang strategis dapat terlaksana dengan baik. Argumen yang ketiga adalah politik itu sebagai mandat penting dalam semangat kebangsaan dan kenegaraan. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, keikutsertaan rakyat dalam berpolitik sifatnya adalah wajib, ditentukan secara konkret dan jelas dalam sistem yuridis kita. Misalnya pada Undang-Undang Dasar Indonesia menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam upaya bela negara. Apa yang bisa diperoleh dari dalil tersebut? Bahwa partisipasi dalam politik menjadi sangat penting dan sangat mendesak untuk dilakukan dalam sebuah konsep bernegara. Logikanya adalah sistem yuridis yang dimaksudkan sebagai kebutuhan negara terhadap untuk menjamin terselenggaranya pemerintahannya dengan baik. Menempatkan bahwa seberapa pentingnya politik sehingga harus dimasukkan ke dalam sistem yuridis kita, yang membuktikan bahwa kita membutuhkan kepedulian politik dalam mengontrol jalannya pemerintahan kita. Sikap apatisme terhadap politik adalah bentuk pelanggaran konstitusi, dan tindakan tersebut jelas tidak bermoral secara hukum. Argumen yang keempat adalah partisipasi politik adalah instrumen kualitas sumber daya manusia bangsa. Maju mundurnya baik buruknya sebuah bangsa dapat diukur salah satunya melalui indeks pembangunan manusia. IPM menjadi salah satu indikator berupa partisipasi rakyat dalam kebijakan politis. Negara, bangsa atau masyarakat yang baik memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kondisi struktural politiknya. Logikanya, ketika suatu masyarakat memiliki sikap kritis terhadap penyelenggaraan kebijakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tersebut memiliki pola pikir yang modern dan berkemajuan.